Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan di bab ke-67 ya. Ini bab yang terakhir. Insyaallah kita coba selesaikan. Kemarin kita sudah baca yaitu asyiron ya. Yaitu yang ke-10, yaitu penutup satu bab, al-khatimah, babun wahidun. Jadi diantara alasan penulis bahwasanya beliau menutup kitab ini, wallahu alam, pertama kemarin apa? Hatta la nakunu kal musyrikin, supaya kita tidak seperti orang musyrik. Kedua, agar tertutup apa? Agar tidak tertipu ya dengan amalan kita. Fala budda fi amalil mar'i min taksirin. Kenapa? Karena amalan kita ini yang kita kerjakan pasti penuh kekurangan. Fa yatadallalul abdullahi wa yakhda'u lahu. Maka kita diharapkan untuk merendah, tadallul dan tunduk, ya khudu' ya. Yang ketiga, iktidaan bil Imamil Bukhari kemarin, karena untuk meneladani Imam Bukhari, karena beliau menutup kitab Sahih Bukhari itu dengan saqilatani fil mizan, yaitu yang berat timbangannya di mizan, yaitu apa? La subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Maka masuk bab ke-67, babu majaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih, yaitu di surat Az-Zumar ya. Allah Ta'ala berfirman wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka orang-orang musyrik ma qadaru Allah, tidak mengagungkan Allah, haqqa qadrih, dengan sebenar-benar pengagungan. Itu orang musyrik. Makanya tadi pertama supaya kita tidak seperti orang musyrik yang tidak mengagungkan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu, padahal bumi ya, bumi seluruhnya itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya. Itu nama babnya. Maka kita lihat di halaman 241. Ad-dhamiru ya'udu 'alal musyrikin. Dhamir kata ganti mereka, qadaru itu mereka, itu adalah kembali kepada orang musyrik. Ya'udu 'alal musyrikin, kembali kepada orang musyrik. Orang musyrik itu ma'azzamullaha haqqa ta'zimihi. Mereka orang musyrik tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Sebab mereka mempersekutukan Allah haitsu asyraku bihi makana min makhluqatihi. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah, ya, wa huwa munazzahun, padahal Allah tersucikan, an kulli naqsin wa aibin. Allah itu tersucikan dari segala naqsin, kekurangan, wa aibin, dan segala aib. Wa mimma yunazzahu anhu al-andadu, ya, dan di antara kesucian Allah adalah dia tersucikan dari segala sekutu-sekutu andad. Walau azzamuhu haqqa ta'zimihi, ya, karena itu kalau mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan,
Ya, maka mereka tidak akan menyembah dan taat kepada selain Allah. Ya, lima abadu wa ata'u ghayra. Berarti kalau mereka berbuat syirik sebenarnya mereka enggak mengagungkan. Kalau mereka mengagungkan pasti enggak mau berbuat syirik. Nah, itulah ya orang musyrik. Kemudian ad-dalil lusani. Dalil pertamanya tadi. Dalil kedua Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala jaa itu jaa apa tuh? Hibrun ya. Hibrun minal ahbar, ya, pendeta Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, datang pendeta dari salah seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, manggil nama ya. Wahai Muhammad, panggil nama. Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'. Sungguhnya kami dapati dalam kitab suci kalian, kitab suci kami ya, anallaha yaj'alu samawati, bahwa Allah akan meletakkan langit ala isba'in, di atas satu jari. Apa? Langit ya. Wa aradina, dan Allah akan meletakkan langit ala isba'in, di atas satu jari. Wa syajara ala isba'in, dan di pohon-pohon di atas satu jari. Wal ma'a ala isba'in, dan air di atas satu jari. Wathara ala isba'in, dan tanah di atas satu jari. Kemudian wasairil khalqi ala isba'in, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, aku sang penguasa atau raja ya, atau raja. Fadhahikan nabiyyu, mendengar itu Nabi tertawa ya, sallallahu alaihi wasallam, hatta badat nawajiduhu ya, sampai tampak gigi geraham beliau. Tasdiqan liqaulil hibri ya, membenarkan ucapan pendeta Yahudi tersebut. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi mirip kan? Bumi semuanya bukan jatuh jari ya, tapi di alam genggaman ya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa yang dalam genggaman? Bumi. Sedangkan kalau versi pendeta tadi apa? Disebutin isi buminya ya kan, langit ya, kemudian pohon ya, jadi langit, pohon-pohon ya kan, air, tanah ya, semuanya kan. Nah, jadi makanya Nabi SAW tertawa. Al-ayah wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wal jibala wasyajara ala usbu'in, dan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Summa yahuzzuhunna fayaqul, kemudian digoncangkannya gunung dan pohon tadi, seraya berfirman, anal malik, anallah, aku sang penguasa, akulah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin tuh dengar-dengar itu ya, gempa kan di Rusia ya. Sampai beberapa jam sampai ke tsunami, tapi nggak tahu ya, ana belum baca lagi kabarnya. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala yang memang memegang semua yang ada di langit dan bumi. Kemudian wa fi riwayatin al-Bukhari yaj'alu samawati ala isba'in wal ma'a wath-thara ala isba'in wa sa'iril khalqi ala isba'in. Ya mirip. Riwayat Imam Bukhari, Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, wasairil khalq, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ini hadis akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
Nah, maka di sini Hibrun huwal alim. Hibrun itu pendeta Yahudi, itu orang yang berilmu, al-katsir, al-alimul katsiru al-ilmu. Itu seorang alim ulama Yahudi, pendeta yang banyak ilmunya. Wa yuqal laulahu bahrun. Dan dikatakan juga ya mereka ini disebut bahar. Bahar itu laut. Kenapa disebut laut? Karena ilmunya luas ya. Bahrun. Inna najidu. Kami dapati. Kata siapa? Tadi kata ini kan? Ya Muhammad, inna najidu. Kami dapati. Bahwa berarti dapati di mana? Di Taurat berarti. Fit Taurat. Di kitab mereka berarti masih benar itu isinya ya. Karena cocok sama yang memang dari Nabi SAW. Ya, jadi itu maksudnya adalah Taurat. Fihi isbatul asabi'i lillah. Nah, dari hadis ini maka ditetapkan apa? Yaitu bahwasanya terdapat apa? Sifat jari ya. Jari jemari Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hiya asabi'un haqiqiyatun, yaitu benar-benar jari jemari yang hakiki. Tentunya sesuai kebesaran Allah, taliku billahi kal yad. Yaitu sama seperti Allah punya tangan ya, bahwa itu adalah tangan yang hakiki, tentunya sesuai dengan kebesarannya, laisa lahu kamitslihi syai'. Tentunya beda ya, tidak bisa disamakan dengan makhluk ya. Seperti itu. Lanjut. Ad-dalilus tsalis ilal khamis. Tadi dalil kedua. Sekarang dalil yang ketiga. Kalau tiga ini dari Imam Muslim. Wali muslimin an ibni Umar marfu'an. Dari Ibnu Umar marfu berarti sampai ke Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yatwillah ya, yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggulung. Ini bercerita memang tentang apa? Keagungan Allah. Jadi yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Lalu diambil dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik, aku adalah sang penguasa. Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang sombong atau lalim ya. Mana orang-orang yang sombong. Ya itu ya, jadi itu dalil ketiga ya. Jadi mana orang yang jabbarin, berbuat lalim atau sombong. Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong. Tsumma yatwil aradina as-sab'a. Kemudian Allah menggulung 7 lapis bumi. Tsumma ya'khudhuhunna bishimalihi. Kemudian diambil dengan tangan kirinya seraya berfirman, tsumma yaqul Anal Malik, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Ya, mana orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Ya, jadi itu dalil yang ketiga. Dan ini menunjukkan apa? Keagungan Allah, itu bahwasanya Allah bilang Anal Malik. Ya, itu ya yang di garis bawah itu. Kemudian dalil yang keempat, wa ruwiya an Ibnu Abbasin qol, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, mas samawatus sab'u wal arduna as-sab'u fi kafir rahman. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 yaitu di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala, illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, kecuali bagaikan sebutir khardalah ya. Khardalah itu adalah biji sawi, fi yadi ahadikum, diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Tuh langit sama bumi itu ibarat apa? Biji sawi itu kecil banget kan? Biji sawi di telapak tangan kita. Kecil banget dan sangat ringan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya keagungan. Maka sudah pantas ya
bagi kita memang harus mentauhidkan Allah ya. Karena memang kita tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kelima, waqala Ibnu Jarir, haddatsani Yunus, dari Ibnu Jarir bahwasanya Yunus meriwayatkan kepadaku, anba'ana Ibnu Wahhab, dan dari Ibnu Wahhab ya. Qala Ibnu Zaid, berkata dari Ibnu Zaid, haddatsani abi, berkata bapaknya, yaitu Zaid bin Aslam ya, bapaknya Aslam namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masamawatu sab'u fil kursiyyi, perbandingan antara langit yang 7 fil kursiyyi, yaitu dengan kursi, illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin, seperti apa? 7 keping ya. Kadarahima sab'ah, seperti 7 keping dirham yang diletakkan di atas apa? Tursin. Tursin itu perisai ya. Perisai. Itu apa? 7 langit sama kursi ya. Sama kursi. Kursinya Allah itu gambarannya 7 dirham diletakkan di atas perisai. Nah, qala Abu Dzar, dan Ibnu Jarir berkata dan Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin. Tadi kan apa? Langit sama kursi kayak 7 keping dirham di atas perisai. Sekarang perbandingan antara kursi dengan arsy, melainkan hanyalah bagaikan sebuah gelang besi ya. Seperti gelang besi, halqatin min hadid. Apa yang gelang besinya? Kursinya. Kursi Allahnya yang dibuang di tengah-tengah padang pasir. Apa padang pasirnya? Arsy ya. Jadi 7 langit kalau dibandingkan arsy berarti kayak 7 dirham dilempar di padang pasir, kecil banget ya, padang pasir. Bayangin padang pasirnya jangan di pantai, padang pasir gurun ya. Langsung tenggelam itu. Ya. Langsung tenggelam. Seperti itu. Ya, jadi itu dalil yang kelima. Nah, sekarang kita lihat Anal Malik, yaitu aku adalah penguasa. Analladzi li al-milkiyatu al-mutlaqatu, bahwasanya aku adalah pemilik yang mutlak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sultanut tamu, dan penguasa yang sempurna. La yunazi'ani fihi ma'ahadun, tidak seorang pun dapat menentangku di dalamnya. Itu maksudnya Al-Malik. Ainal Jabbarun, di mana orang yang berlaku lalim? Ya, ini nanya tapi nggak usah dijawab. Ya, nggak usah dijawab ada di sini enggak ya? Tapi al-istifhamu litahaddi. Jadi pertanyaan untuk menantang. Kayak gitu. Mana jagoannya mana gitu kan? Nah, kayak gitu modelnya ya, untuk menantang. Ya ini para penguasa yang mereka di dunia punya kekuasaan, yaitu ainal muluk alladzina kanu fid dunya lahum sultah wa tajabbaru wa takabburu ala abdillah. Tapi penguasa itu zalim, penguasa itu sombong kepada hamba-hamba Allah. Wa hum fi dzalikal waqtu yuhsyaruna amtsalu dzarri. Ya, tibalah saatnya nanti di hari kiamat mereka dikumpulkan seperti zar, semut yang kecil, yatuhumun nasu biaqdamihim, seperti semut kecil yang diinjak-injak biaqdamihim, oleh kaki-kaki manusia. Jadi kecil mereka ya. Bishimalihi, dengan tangan kiri, ziyadatun syadzah. Nah, di sini hadis yang bilang tangan kiri itu di yang mana tadi? Tangan kiri tadi ya. Itu hadisnya syadz, tambahannya syadz ya, goncang ya dalam hadis.
Wa idza qaddarna annaha mahfudhatun fahiya la tunafi. Namun kalau kita takdirkan itu benar, ya maka ya kita tidak katakan makna tangannya ini adalah tidak la tunafi kilta yadaihi yamin. Jadi sebenarnya di dalam hadis yang lain itu ada hadis yang bunyinya bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Ya, ini nggak ada di sini. Tapi di hadis yang lain yaitu bahwasanya kilta yadaihi yamin. Sebenarnya kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan. Tapi kan di sini aneh kan? Tadi disebutkan yamin, ya. Kemudian washimal gitu kan? Di hadis yang tadi ya. Maka kalau ada tambahannya ini syadz. Ya, jadi kalaupun kita takdirkan benar, maka kita katakan makna tangannya itu yang lain. Jadi tangan yang lain. Shimal di sini artinya kayak ini, yadahil ukhra gitu ya, tangan yang lain gitu. Tapi bukan kiri gitu, tapi karena dua-duanya kanan di hadis yang lain. Nah, makanya kata pensyarah Syekh Haitham, li'annal makna, maka maknanya itu adalah al-yadul ukhra. Nah, gitu ya. Tangan yang lain gitu ya. Kan karena beda, enggak bisa disamain sama manusia. Manusia itu tangannya kanan sama kiri kan? Apa dua-duanya kanan? Kan enggak kan? Ya, makanya kita memang beda sama makhluk sama khalik beda. Ayadul ukhra walaysat kayadis shimali bin nisbati lil makhluk. Tidak seperti shimal kiri dinisbatkan seperti makhluk. Karena makhluk itu allati hiya naqisatun an yadil yamin. Kenapa? Karena ya makhluk itu ya memiliki kekurangan. Tangan kiri makhluk itu memiliki kekurangan ya dibandingkan tangan kanan. Ya, karena tangan kiri biasanya untuk hal-hal yang mungkin tidak bagus gitu ya. Jadi kurang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari kekurangan. Khardalatin. Khardalah itu adalah biji sawi ya terjemahannya. Habbatun nabatin saghiratun jiddan, itu biji tumbuhan yang sangat kecil sekali. Wa hadza yadullu ala 'azimatihi subhana. Maka ini adalah seperti apa memang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Itu langit, 7 bumi itu seperti biji sawi kecil nempel di tangan hamba ya, yang kecil banget. Wa annahu la yuhitu bihi syai'un ilman, dan juga Allah ya menunjukkan Allah taala di mana tidak ada satupun yang dapat meliputi ilmunya. Ya gimana meliputi ilmu Allah? Orang langit bumi aja cuman ibarat biji sawi di tangan kan? Ya, gimana biji sawi bisa meliputi tangan ya? Ya apalagi Allah Subhanahu wa taala ilmunya yang luas. Al-Kursi, jadi makin baca hadis-hadis ini makin kecil ya. Makin kecil diri kita ini ya dibandingkan ya apa penjabaran atau ilustrasi yang digambarkan oleh Nabi ya. Maka sangat-sangat tidak pantas jika seorang itu berbuat syirik, apalagi sombong. Apa yang disombongkan? Al-Kursi maudhi'u qadamillahi azza wajal. Nah, adapun kursi itu adalah ya, ini makhluk Allah yang sangat agung ya, di mana apa namanya tempat ya diamnya ya qadami, yaitu kaki ya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, al-arsh huwal makhluqu ya. Jadi tadi kursi ini adalah tempat kedua telapak kaki Allah taala, sedangkan al-arsh huwal makhluk al-azim alladzi istawa alaihi rahmanu, yaitu makhluk yang sangat agung yang Allah beristiwa di atasnya. Wala yaqdiru qadruhu illallah, tidak ada yang dapat memperkirakan ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paling tadi gambarannya itu aja, seperti kursi sama arsy
itu kayak perisai dengan padang pasir. Lanjut sekarang. Ad-dalilus sadis was-sabi. Itu dalil yang ke-6 dan ke-7. Wa an ibni Mas'udin qala bainas sama'id dunya wallati taliha 500 'am. Ini menunjukkan besarnya juga nih. Bahwasanya jarak antara langit yang paling bawah, kan kita udah dari tadi ngomongin 7 langit, 7 bumi gitu ya. Sekecil itu 7 langit, 7 bumi, kecil kayak biji sawi sama tangan. Sekarang kita lihat dulu langitnya sendiri gimana, ya. Bainas sama'id dunya, jarak langit yang paling bawah, langit dunia, wallati taliha, dengan yang berikutnya, berarti dari jarak langit 1 ke langit berapa? Langit 2 berapa? 500 'am. Jaraknya itu 500 tahun. Mungkin tata surya yang sekarang berapa itu? Harus kecepatan cahaya. Jaraknya itu 500 tahun. Langit 1 ke 2. Ya, wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 'am. Dan jarak antar setiap langit 500 tahun. 100 tahun kali 7 3.500 tahun. Berarti kan luas kan? Luas banget gitu kan. Ini ngomongin langit. Padahal tadi 7 langit, 7 bumi segenggaman ya. Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allahu akbar, maka Allah maha besar. Wa baina sama'i as-sabi'ati wal kursi. Nah, jarak antar langit yang ketujuh kan udah nyampe nih. Langit 1 sampai 7 3.500 ya, 7 kali gope ya kan. Dari langit ke-7 sampai kursi 500 'am sama, berarti 4.000 tahun tuh, udah 8 kan kali 500. Wa bainal kursi wal ma. Nah, dan jarak kursi dengan nanti di makhluk Allah itu namanya adalah air ya, al-ma. Jadi dari kursi itu ada air. Wallahu alam air seperti apa. 500 'am, udah 4.500 berarti kan sampai am. Sampai air, samudra air ya. Di atas kursi itu ada air. Wal arsyu fawqal ma. Nah, jadi berarti langit 1 2 3 4 5 6 7. 7 ada kursi, di kursi ada air, wallahu alam bentuknya gimana kan. Nah, di atas air wal arsyu fawqal ma, dan ars itu ada di atas air itu ya. Di atas air yang tadi udah berapa? Udah 4.500 kan. Wallahu fawqal arsy, dan Allah itu di atas arsy, lebih tinggi lagi ya. Tapi Allah enggak butuh kepada arsy. Allah yang justru yang menciptakan arsy. Jadi fauqa atau di atas ini ya menunjukkan tidak menunjukkan butuh kan. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidaklah tersembunyi dari Allah satu apapun dari perbuatan kalian. Iyalah kan segitu gedenya kita itu ada cuman di langit pertama aja udah kecil banget ya. Kecil banget kan. Jadi enggak ada yang tersembunyi gimana? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada yang bisa meliputi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Aisyah, dari Zar, dari Abdullah bin Mas'ud ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi memang banyak ya. Kemudian selanjutnya asar ini ya diriwayatkan wa rawahu binahwihil Mas'udi wa an Asim wa Abi Wa'il an Abdullah qalahu al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala qala wa lahu turuq. Jadi asar ini diriwayatkan oleh jalur periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Abbas ya, dan ya, jadi turuknya banyak ya, jalannya itu banyak. Kemudian wa anil Abbasi ibn Abdul Muttalib, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna kam bainas samai wal ard. Nah, gitu kan? Yaitu
Rasulullah SAW, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Nah, tadi kan jarak antar langit kan. Sekarang hal tadruna kam bainas samai wal ard. Sekarang dari langit. Tadi kan dari langit ke langit ya. Ini dari langit ke bumi. Maka kami menjawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka qala Nabi bersabda, bainahuma masiratu khamsumi'ati sanah. Jarak antar langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Sama ya. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsumi'ati sanah. Ya, dan juga jarak antar langit yang satu dengan yang lainnya 500 per tahun perjalanan. Wa kathfu kulli sama'in masiratu khamsi'ati sanah. Itu tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Wa bainas sama'is sabi'ati wal arsh. Jadi antar langit yang ketujuh dengan arsh ada samudra, bahrun. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ard. Dan jarak antar dasar samudra, ibaratnya berarti ada air ya, dari dasar samudra ke permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Wallahu fawqa dzalik, dan Allah di atas semua itu ya. Karena nanti di atas air tadi ada apa? Ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Maka tidak ada yang tersembunyi, iyalah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua kelihatan ya, mau dari segala pojok penjuru semua kelihatan. Ya, dari apapun perbuatan manusia. Nah, di sini menunjukkan benar-benar keagungan Allah. Maka di sini catatannya wallahu fawqal arsy, itu Allah di atas arsy, nassun sharih. Ini adalah nas yang jelas. Apa? Ala isbatil uluwi lillah, di atas penetapan sifat tingginya Allah, fidzat, dari zatnya Allah itu maha tinggi, wasifat, dan juga sifatnya juga maha tinggi. La yakhfa ala syai'un min a'malikum, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satu apapun dari perbuatan kalian. Apapun, a'malul qulub, amalan hati, enggak ada yang tersembunyi. Wal jawarih, amal perbuatan, apalagi al-mar'i minha. Apalagi wal masmu, yang kedengeran. Wa dzalika li umumi ilmihi wa sa'tihi ya. Wa ilmihi wa wasi'atihi ya. Jadi apa? Yang umum dan keluasan ilmunya. Wa inna ma atta bidzalika ba'da dzikri uluwihi liyubayyina anna uluwahu la yumna'u aw yamna'u al ilmuhu bi'amalina. Tidaklah disebutkan bahwasanya penyebutan ketinggian Allah itu melainkan untuk menjelaskan bahwasanya ketinggian Allah tersebut tidak mencegah, la yamna'u ilmuhu, tidak mencegah Allah Subhanahu wa taala dari apa? Mengetahui amalan-amalan kita. Wa huwa isyaratun wadihatun, justru itu menjadi apa? Isyarat yang jelas ila uluwi dzatihi, akan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari situ Allah disebut tinggi itu menjelaskan bahwa bukan makin tinggi jadi makin enggak tahu karena kejauhan, enggak. Bukan begitu, tapi maknanya makin tinggi ini, tingginya Allah tuh tidak mencegah Allah jadi enggak tahu amalan kita, justru Allah makin tahu amalan-amalan kita. Kan tinggi banget nih. Kan kok tinggi kalau ketahuan, gitu kan. Ya enggak gitu memahaminya. Justru ini isyarat bahwa sangat jelas bahwa baik zat Allah, sifat Allah itu maha tinggi. Ada hal di sini kan? Hal tadruna kam baina samai wal ard, tahu enggak jarak langit dan bumi gitu kan?
Nah, ini istifhamiyatun yuradu biha amran. Maka pertanyaan ini ada dua perkara. Nabi nanya kan. Yang pertama adalah at-tashwiku lima sayudzakiru. Jadi tashwik itu membuat penasaran, memotivasi, ya tashwik ya. Memotivasi, penasaran. Kalau orang nanya, kan orang jadinya bikin penasaran kan? Tahu nggak jarak langit dan bumi kan? Jadi orang menyimak. Ini istifhamnya itu supaya orang perhatian sama kita. Yang kedua bisa jadi at-tanbih. Tanbih ini adalah menjadikan supaya ya perhatian juga. Tadi dibikin penasaran dulu. Atau tanbih supaya orang perhatian ilama sayulkihi alaihim. Itu terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu lah. Enggak tahu kan? Karena pertanyaannya gaib. Tuqalu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan ini, jadi gini, kalau kita ditanya, jawabnya itu wallahu alam. Kalau zaman sekarang nih hari ini kita bilangnya wallahu alam apa Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata beliau di sini, kalau Allahu wa rasuluhu a'lam itu diucapkan pertama yaitu tuqalu fi hayatin Nabi, diucapkan semasa Rasulullah SAW hidup. Ya kan ada rasulnya ada Allah dan Rasulnya Maha tahu. Kalau kita mungkin cukup wallahu a'lam karena Rasul sudah meninggal. Ya. Jadi fil umuri syar'iyyati allati alimaha. Ya, jadi semasa Rasulullah SAW hidup dan yang Nabi SAW atau pada dalam perkara-perkara syariah yang beliau tahu, alimaha. Jadi kan Allah dan Rasulnya tahu. Jadi kalau ditanya kiamat, Nabi nggak tahu. Ya, Nabi nggak tahu. Jadi wallahu a'lam, wallahu wa rasul a'lam, Nabi nggak tahu. Bisa ditanya kiamat kapan? Wallahu a'lam. Rasul tahu nggak? Nggak tahu. Kan kalau wallahu wa rasul a'lam, Allah dan Rasulnya Maha tahu. Rasul nggak tahu hari kiamat, gitu ya. Jadi makanya diucapkan waktu hidup dan pada perkara-perkara syariat yang Nabi tahu. Ya, maka kita bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian fihi ta'dzimun lillah ta'dzimullahi wal hadzri min mukhalafatihi. Maka dalam hadis-hadis ini itu di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peringatan hazar kepada yang menyelisihinya, ya agar jangan menyelisihinya. Li'annahu fauqana, karena Allah berada di atas kita. Fahuwa 'alin 'alaina, Allah Maha tinggi ya. Wa amruhu muhitun bina, dan perkaranya dan Allah itu meliputi semua makhluk ya, semua makhluk. Habis ya? Belum. Habis masail itu. Ya, selesai berarti. Nah, jadi itulah akhir bab di bab 66 atau 67 yang menunjukkan intinya tadi ya, balik lagi, yaitu menutup kitab tauhid ini dari semua pembahasan. Itu ditekankan lagi bahwasanya Allah itu Maha Agung, udah jadi nggak pantas ya buat kita untuk berbuat syirik, satu. Dan supaya kita nggak seperti orang-orang musyrik yang apa? Mereka itu nggak mengagungkan Allah, makanya mereka berbuat syirik. Kalau mereka mengagungkan Allah pasti nggak berbuat syirik. Maka tadi wa ma qadarullaha haqqa qadri, ya kan? Itulah mereka orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah. Kemudian untuk itu tadi nggak tertipu dengan amalan kita, ya, karena amalan kita itu sangat banyak kekurangan kan. Justru kita ini harus rendah ya, tunduk kepada Allah. Dan satu lagi itu adalah tadi banyak bertasbih ya, itu tadi beristighfar itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi itu iktidaan, mengikuti dari
penutupnya Imam Bukhari. Nah, jadi gambarnya tadi apa? Bumi 500 tahun langit 1, 500 tahun langit 2, sampai langit 7 kursi, air, laut ya, samudra. Jadi kayak gimana bayanginnya? Kayak penelitian belum ada ya. Kayak astronomi itu kayaknya baru langit 1 dah ya, galaksi itu kayaknya nggak nyampe itu ya. Jadi orang-orang astronomi itu kan dia ngeceknya itu pakai cahaya kan, dia ngirimin gelombang kan, dia mantul, oh jaraknya segini. Kadang gelombang baru dikirim 20 tahun baru balik, oh berarti di sono ada apa? Ada benda lah, ada planet baru lah. Tapi itu gelombang yang ditembak 20 tahun yang lalu, berarti kan jauh kan? Ini kan 500 tahun tuh perjalanan cahaya. Sedangkan cahayanya berapa cahaya tuh cepatannya? 500. Enggak. Berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jauh kencang banget cahaya itu kan. Tak gitu kan. Nah, ini 500 tahun. Itu matahari kok bisa nyinarin kita ya, bulan ya, Pak. Ya, itu masih 150 juta kan? 150 juta kilometer ya. Nah, dari kursi ada laut. Laut nih samudra tadi, karena laut ini ada dasarnya, ada dasar, ada permukaannya. Di atas permukaan alma arsy, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sangat tinggi lah. Nah, itulah hadis-hadis yang ya itu yang bisa digambarkan sama Nabi ya. Dan nanti bagi orang-orang beriman di surga itu, di antara nikmat dari segala nikmat yang paling agung itu adalah bisa apa? An-nazar, ya melihat wajah Allah itu ya, nikmatnya ya dalam hadis itu paling nikmat ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Selesai, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.